ini Kamis 21 April 2022 dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Injil pada hari ini merupakan kelanjutan dari kisah dua murid yang pergi ke Emmaus. Setelah mereka kembali kepada para murid yang lain di Yerusalem dan menceritakan bagaimana mereka mengenal Yesus ketika memecah-mecahkan roti, dan sementara mereka sedang bercakap-cakap, tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dia berkata dengan terbata-bata karena sudah sangat ingin bertemu. Tiba-tiba Yesus datang sambil berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mengalami penampakan Yesus itu, para murid terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka sedang melihat hantu. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan mengapa timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian itu, Yesus menunjukkan tangan dan kakinya kepada mereka. Apakah memang harus pakai terigu? Padahal tidak menguntungkan petani. Mengapa engkau masih ragu-ragu? Lihatlah tangan dan kakiku ini. Meskipun sudah ditunjukkan bukti tangan dan kaki Yesus, para murid masih merasa kebingungan. Mereka belum percaya dan bercampur kegirangan. Maka Yesus bertanya apakah mereka punya makanan, dan mereka memberikan ikan goreng kepada Yesus. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Lalu Yesus berkata bahwa semua yang tertulis di dalam kitab suci, mulai dari kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur, harus digenapi mengenai Mesias. Nubuatan kitab suci bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diwartakan, disampaikan kepada semua bangsa mulai dari Yerusalem. Dan Yesus mengatakan bahwa para muridlah saksi dari semua itu. Kemana-mana selalu bawa belati. Katanya alat untuk berjaga-jaga. Mesias harus menderita dan mati, namun bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudari yang terkasih, menarik bahwa identitas Yesus dikenali oleh para murid melalui
tangan dan kakinya. Pada tangan dan kaki Yesus terdapat luka penyalipan. Identitas Yesus dikenal karena penderitaan disalib. Identitas seperti ini juga terdapat pada orang-orang yang sungguh-sungguh mengikuti ajaran Yesus. Orang-orang yang beriman, identitasnya justru diketahui atau dilihat keasliannya ketika mereka harus menghadapi tantangan dan penderitaan. Ketika menghadapi tantangan dan penderitaan, mereka tetap mampu mengasihi, mampu memberi diri, tidak menolak, tidak melarikan diri. Itulah sebenarnya identitas pengikut Yesus. Disitulah kelihatan originalitas atau keaslian atau jati diri Kristiani kita. Amin. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat mensyukuri rahmat kebangkitannya dengan selalu berusaha menjadi berkat dimanapun kita berada.